Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 46. Seketika Yuki menjawab, Penatuagu. Itu adalah pacar Navarro. Menantu dari keluarga Xiao. Wanita itu dulunya adalah pacar Tuan Chen. Dan sekarang dia berada di keluarga Xiao. Dia merasa seperti orang yang superior. Jadi dia meludahi Tuan Chen. Elias mengerutkan kening dan menamparkan meja dengan keras. Keluarga Xiao. Kalian benar-benar berani. Aku akan memanggil Robert untuk bertanya sekarang. Dia sekarang tahu mengapa Dev ingin mengirim informasi untuk mengusir Robert itu. Ternyata ada drama seperti itu dengan keluarga Xiao. Dan orang-orang yang hadir juga mengerti dalam sekejap. Kali ini mereka tahu bahwa keluarga Xiao akan sial. Tampaknya urusan bisnis dengan keluarga Xiao akan segera diputuskan. Penatua, tenanglah. Masalah sepele semacam ini, aku bisa menanganinya sendiri. Dev tersenyum ringan. Tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pada saat ini, Navarro dan Sunshine seperti semut di matanya. Di luar hotel, sinar matahari yang beracun membuat Navarro sedikit kesal. Kakak Navarro, minum dulu airnya. Sunshine memberi Navarro sebotol air. Navarro meneguk banyak, mengusap keringat di dahinya, dan bergumam pelan, aku tidak bisa masuk. Apa yang kita tunggu di sini? Aku benar-benar sakit. Meskipun dia mengeluh, Navarro tidak berani pergi. Dia benar-benar takut ayahnya akan memotong uang sakunya selama setengah tahun. Tepat ketika Navarro sedang minum air, dia melihat ayahnya keluar dari hotel. Navarro sangat gembira dan buru-buru berkata, ayahku keluar. Kita sepertinya bisa masuk. Navarro dan Sunshine buru-buru menyambutnya. Navarro bertanya dengan penuh semangat, ayah, kenapa kamu keluar? Apakah kita bisa masuk sekarang? Robert berkata dengan marah, masuk pantatmu. Aku sudah ditendang keluar. Navarro tertegun sejenak, dan kemudian berkata, ayah, ada apa? Mengapa mereka mengusirmu? Bagaimana aku tahu? Robert memelototi Navarro dengan marah, tidak perlu berlama-lama di sini. Kita kembali. Dia datang dengan penuh semangat. Dan sekarang dia hanya bisa kembali dengan putus asa. Navarro dan Sunshine bahkan tidak masuk ke pintu. Perjamuan sudah dimulai. Dan setelah sekitar 2 jam, perjamuan akan segera berakhir. Wajah semua orang merah dan percakapannya sangat akrab. Dev, kapan kamu bertemu Penatuagu? Dan Penatuagu sangat sopan padamu. Kamu adalah protagonis dari perjamuan ini. Dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Akhirnya, Yuki mengambil kesempatan itu, menarik Dev ke samping, dan bertanya dengan sangat tidak puas. Dev tersenyum pada saat itu. Kamu membawaku pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin datang ke perjamuan. Saya mengetahuinya setelah kembali dari mall. Dan saya ingin mengejutkan Anda juga. Kejutanmu sangat besar. Aku takut mati pada saat itu. Kamu sangat jahat. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku di masa depan. Yuki meninju dada Davw. Kekuatannya sangat ringan. Tinju itu terlihat manja. Dev meraih tangan Yuki, dan keduanya saling memandang. Tidak ada kata-kata. Tidak ada komunikasi.
Hanya kontak mata. Dev perlahan mendekati Yuki. Yuki ingin bersembunyi, tapi dia tidak bergerak. Hatinya sangat bergejolak melihat Dev hendak menciumnya. Yuki memejamkan mata dan menunggu saat itu tiba. Ada sesuatu di wajahmu. Tapi saat Yuki dengan gugup menunggu momen itu, Dev tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Yuki membuka matanya dan melihat Dev menatap dirinya sendiri dengan senyum jahat. Sial. Aku akan membunuhmu. Yuki meninju Dev dengan keras dan kabur dengan wajah memerah. Pada saat ini, Juan menyaksikan putrinya melarikan diri dengan wajah merah. Juga tersenyum sedikit dan berjalan menuju Dev. Juan bertanya pada Dev, Tuan Chen, apakah Anda punya rencana untuk masa depan Anda? Apakah Anda ingin memulai perusahaan Anda sendiri? Davw segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik. Dev hanya ingin berkultivasi sekarang dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun untuk memulai sebuah perusahaan dan melakukan bisnis, Dev benar-benar tidak menyukainya. Dia juga tidak pandai dalam hal itu. Bab 47. Oh, melihat Dev menggelengkan kepalanya dengan sangat santai, Juan tertegun sejenak. Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, tidak masalah. Gadis ini Yuki terlihat seperti seorang gadis kecil. Tetapi dia sangat pandai menjalankan perusahaan dan melakukan sesuatu bisnis. Dia saja sudah cukup. Setelah Juan selesai berbicara, dia pergi. Dev melihat punggung Juan dan tersenyum tak berdaya. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Juan. Bagaimanapun, Yuki adalah putri satu-satunya di masa depan. Dia akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Yuki. Jika dia pada akhirnya menikah dengan Yuki, maka semua bisnis keluarganya akan membutuhkan seseorang untuk menjalankannya. Tapi, Dev benar-benar tidak suka berbisnis. Segera, semua orang sudah kenyang dan siap untuk pergi, dan saling mengucapkan selamat tinggal. Tetapi pada saat ini, pintu perjamuan tiba-tiba didorong, terbuka, dan kemudian puluhan orang masuk. Semuanya memegang senjata. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba masuk, semua orang yang hadir terkejut. Tetapi wajah Elias menjadi dingin. Dan Benito, pengawal, di sampingnya, bergegas ke pinggangnya dan mengeluarkan parang sepanjang setengah kaki, lalu menjaga Elias. Melihat sekelompok orang menerobos masuk, Juan berteriak keras. Tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Keamanan? Di mana keamanan? Salah satu penerobos itu bicara dengan dingin. Tuan Su, tidak perlu berteriak. Tidak ada penjaga keamanan. Anda yang akan masuk. Juan bertanya dengan keras. Stanley, kamu tiba-tiba membawa orang-orangmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus tahu bahwa ini adalah perjamuan yang disiapkan oleh Penatuagu. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah anggota Aula Naga Api. Dan pemimpinnya adalah Stanley Feng. Stanley berjalan cepat ke arah Elias, membungkuk dan berkata, Tuan Gu, aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya datang untuk mencari Yansen. Pada saat ini, Yansen sudah mengepalkan tinjunya. Dan begitu Stanley memasuki pintu, dia tahu dia ada di sini. Untuknya, Aula Harimau dan Aula Naga Api adalah musuh bebuyutan, dan keduanya juga musuh yang mematikan. Tetapi, untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Biasanya,
Jansen akan membawa banyak saudara jika menghadiri pertemuan, tetapi kali ini di sekitar Elias. Jansen sedikit ceroboh dan tidak membawa anak buahnya. Alasan lain adalah karena Dev ada di sana. Jadi, Jansen merasa tenang. Stanley ini pasti telah menerima informasi, dan dia membawa bawahannya ke sini. Selama Jansen terbunuh, Aula Harimau akan tanpa pemimpin dan akan segera dianeksasi oleh Aula Naga Api. Elias berkata dengan wajah dingin, aku tidak peduli siapa yang kamu cari. Tetapi, bisakah kamu masuk ke perjamuanku sesuka hati? Stanley berkata dengan hormat, Penatua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya mencari Jansen untuk menyelesaikan masalah. Dan mengacau adalah pilihan terakhir. Bajingan Elias tiba-tiba menamparkan meja. Apakah kamu mencoba melawanku, Penatua? Aku tidak ingin melawanmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Jansen pergi. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang langka. Selain itu, Penatua mengadakan perjamuan penting, tetapi hanya mengundang Jansen, bukan saya. Ini jelas karena kamu tidak suka Aula Naga Apiku, kan? Stanley mengatakan, tidak rendah hati atau sombong. Jelas karena Elias tidak mengundangnya. Alasan mengapa Elias tidak mengundang Stanley pada saat ini adalah karena kebencian antara dia dan Jansen terlalu dalam dan tidak nyaman bagi dia untuk datang ke sini. Wajah Elias memerah karena marah ketika dia melihat Stanley tidak memberi muka. Stanley, apakah kamu? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Jansen berdiri dan berkata, saya akan menghadapimu sendiri karena kamu mencariku. Mari kita selesaikan. Setelah Jansen selesai berbicara, dia segera bersiap. Siap untuk menanggapi serangan Stanley kapan saja. Stanley berkata sambil berjalan menuju Jansen. Cukup bernyali. Maka aku akan membunuhmu hari ini, dan membawa Aula Harimau ke dalam genggamanku. Bab 48. Lancang. Elias menamparkan meja dengan keras, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Semua orang yang hadir ketakutan oleh kemarahan Elias. Benito, yang berada di samping Elias, melihat kemarahan Elias. Dia melompat dan mendarat dengan kuat di depan Jansen. Tubuh Benito meledak dengan semangat juang yang kuat, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Stanley, kamu lancang terhadap Penatua. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Stanley berhenti menyerang, mengerutkan kening dan menatap Benito. Benito, jika kamu bertarung sampai mati hari ini, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Belum lagi, aku masih memiliki lusinan bawahan. Benito mendengus dingin dan berdiri. Huff, apakah kamu bisa menang atau tidak? Kamu hanya akan tahu jika kamu mencoba. Penatua, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi, kamu terus memaksaku. Dan, aku tidak terima Aula Naga Api diremehkan. Ini masalah besar. Dan tidak ada seorang pun di sini yang ingin keluar hidup-hidup. Cahaya dingin melintas di mata Stanley. Dan sepertinya dia sudah membuat persiapan sampai akhir. Wajah Elias merah. Dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena Stanley. Tidak ada seorang pun di Hong Cheng yang tidak memberinya muka. Tetapi, hari ini Stanley membuatnya kehilangan muka. Namun, melihat lusinan bawahan pembunuh di belakang Stanley, Elias juga sedikit malu. Stanley telah bersiap. Dan jika dia benar-benar akan bertindak,
Semuanya benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Yansen melihat bahwa Elias berada dalam dilema. Dan setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Stanley Penatua. Biarkan aku dan Stanley bertarung hari ini. Kalian semua tidak perlu ikut campur. Yansen meninju dengan suara siulan sangat cepat, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Dia tahu bahwa bertarung dengan Stanley tidak bisa memiliki keraguan sedikit pun. Ketika Stanley melihat bahwa Yansen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, wajahnya tiba-tiba mencibir. Dia tidak menghindar, tapi diam menghadapi pukulan Yansen. Buang! Yansen menyerang dada Stanley dengan pukulan yang kuat, dan serangan balik besar menyebabkan Yansen mundur 3 langkah. Tetapi Stanley tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak terluka sama sekali. Wajah Yansen sedikit pucat, dan dia menatap Stanley dengan ngeri. Pada saat ini, kekuatan Stanley telah meningkat banyak. Stanley mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia tidak merasakan apapun. Hahaha, Yansen, pukulanmu seperti menggelitik. Ayo, jangan berhenti. Terus pukul. Yansen juga dianggap sebagai pahlawan. Dan dia tidak tahan dengan penghinaan dan provokasi dari Stanley. Setelah berteriak dengan marah, dia berjalan menuju Stanley lagi. Tapi kali ini, Yansen meraih bangku kayu solid. Wuiting, brak, bangku itu menghantam tubuh Stanley dan langsung hancur. Sementara Stanley masih berdiri dengan tenang, tidak bergerak. Yansen, kigong keras saya hampir sempurna. Anda tidak dapat menyakiti saya. Sekarang giliran saya. Setelah Stanley selesai berbicara, dia langsung menendang Yansen. Yansen tidak bisa mengelak, lalu ditendang oleh Stanley. Seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke lantai. Rasa sakit yang parah membuat wajah Yansen sangat mengerikan. Melihat Yansen seperti itu, Dev mengerutkan kening dan hendak bangun. Tetapi dihentikan oleh Yuki. Jangan gegabah. Orang ini sepertinya bisa bertarung. Kamu belum tentu lawannya. Yuki takut Dev tidak bisa mengalahkan Stanley dan terluka. Dia masih tidak tahu hubungan antara Dev dan Yansen. Tidak peduli seberapa kuat Stanley, Dev tidak akan duduk diam. Sebelum Dev bisa memulai, Elias berkata, Benito, beri dia pelajaran. Benito mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan bergegas menyerang Stanley. Menghadapi serangan Benito, Stanley tidak begitu santai, dan tidak akan berani berdiri dan membiarkan Benito memukulnya. Anda harus tahu bahwa pukulan Benito, apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu lebih kuat dari Yansen, dan telah mencapai titik ekstrim. Bab 49. Stanley bergerak ke samping, menghindari pukulan Benito, dan setelah menghindari serangan Benito, Stanley tidak bergerak, tetapi memandang Elias dan berkata, Gu tua, aku berkata bahwa aku tidak ingin menjadi musuhmu. Apakah kamu benar-benar memaksaku? Wajah Elias suram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Serangan Benito begitu mudah dihindari oleh Stanley. Dia tiba-tiba merasa bahwa wajahnya benar-benar hilang, dan dia berkata dengan marah, berhenti bicara, omong kosong. Terima ini. Benito mengayunkan tinjunya ke belakang dan mengarahkan langsung ke Stanley. Jika pukulan ini mengenai Stanley, otaknya akan hancur. Mata Stanley menyipit, dan dengan wajahnya yang marah berkata, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan. Setelah selesai berbicara, Stanley bergerak, meraih
pergelangan tangan Benito secara langsung, dan kemudian mengayunkan tangan kiri Benito menjauh. Benito terkejut. Kepalanya sedikit menoleh ke samping, dan kemudian menendang, kembali mencoba menyerang Stanley. Namun, Stanley tidak menghindar, dan membiarkan Benito menendang dadanya. Kekuatan Qigong yang besar menyebabkan tubuh Benito langsung terguncang dan langsung terpental. Benito yang terpental berhasil menstabilkan tubuhnya. Tetapi ekspresinya terkejut. Dia tiba-tiba menjadi marah. Stanley, hari ini, kamu atau aku yang akan mati. Setelah mengatakan itu, Benito menyerang Stanley lagi. Berhenti. Tepat ketika Benito bergegas menyerang Stanley, sesosok tiba-tiba muncul di depan Benito dan menghentikan Benito secara langsung. Dev menghentikan Benito dan berkata, kamu bukan lawannya, dan tidak ada artinya terus bertarung. Aku akan mengurusnya. Benito merasakan ledakan penghinaan dan berkata dengan tegas, pergi dengan fisikmu. Aku khawatir satu pukulan akan langsung membunuhmu. Pada saat ini, Benito sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia bahkan berbicara kasar kepada Dev. Dia telah melupakan identitas Dev. Dia adalah eksistensi yang bahkan dihormati oleh Elias. Namun, Benito belum melihat kemampuan Dev. Jadi di dalam hatinya, dia tidak terlalu menghormati Dev hanya karena Elias menghormatinya. Dev hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bahkan jika dia belajar seni bela diri sejak dari rahim ibunya, seberapa kuat dia bisa? Elias segera menegur Benito ketika dia melihat bahwa Benito telah berbicara tidak baik kepada Dev. Diam, bajingan. Kamu berani tidak sopan kepada Tuan Chen. Anda harus tahu bahwa Elias jarang memberi teguran kepada Benito, dan dia tidak pernah menganggap Benito sebagai pelayan. Tetapi hari ini, Benito benar-benar merendahkan Dev. Bagaimana mungkin Elias berani membiarkan Benito merendahkan Dev? Benito menutup mulutnya, tetapi dia tidak terlalu menghormati Dev. Di matanya, yang dia takutkan adalah Elias, bukan Dev. Pada saat ini, Yuki juga datang, menarik Dev dan berkata, jangan gegabah. Tidakkah kamu melihat, bahkan Tuan Yansen dan Tuan Benito bukan lawannya. Kamu hanya seorang tabib dewa. Jangan sembarangan. Yuki berpikir bahwa Dev hanya tahu keterampilan medis dan tidak ada yang lain. Hari ini adalah kesempatan yang cocok. Jadi saya harus menunjukkannya dengan baik. Jika tidak, bagaimana seorang anak laki-laki miskin seperti saya bisa memiliki putri cantik dari keluarga emas Anda? Ketika Yuki mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Ini adalah pertama kalinya Dev mengatakan hal seperti itu di depan umum. Bukankah itu sama dengan pengakuan padanya? Yuki meraih lengan Dev dan mencegah Dev melakukannya. Aku tidak peduli seperti apa penampilanmu. Aku hanya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Melihat Dev muncul untuk menyombongkan dirinya, Benito berkata dengan ekspresi jijik, cepat mundur. Tinju dan kakimu tidak memiliki mata. Ini bukan waktunya untuk pahlawan. Kesiangan. Setelah berbicara, Benito melompat lagi untuk menyerang Stanley. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hayah, sudah aku katakan bahwa kamu bukan lawannya. Tetapi kamu benar-benar keras kepala. Berhenti bicara. Kembali. Yuki menarik Dev untuk duduk kembali. Benito melompat kali ini. Tetapi ketika dia bergerak maju, dia langsung ditendang di dada oleh Stanley.
dan darah meluap dari sudut mulutnya. Elias dan orang-orang yang hadir menyaksikan adegan ini. Masing-masing dari semua orang terkejut. Bab 50. Wajah Benito sendiri juga panas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Stanley tidak menggunakan semua kekuatannya. Tetapi sebagai pengawal pribadi Elias dan di depan begitu banyak orang, Benito benar-benar tidak ingin kehilangan muka. Sekarang dia akan melakukannya lagi. Lebih baik dipukuli sampai mati oleh Stanley daripada mengaku kalah. Anda harus tahu bahwa orang yang berlatih seni bela diri menganggap muka mereka lebih penting daripada hidup mereka. Jika dia mengaku kalah hari ini, reputasi Benito di masa depan akan bau. Saya khawatir dia tidak akan bisa bercampur dalam lingkaran di masa depan. Elias mungkin tidak akan membutuhkannya. Stanley, gunakan semua kekuatanmu. Aku bisa mati hari ini, tapi aku tidak akan menyerah. Setelah Benito selesai berbicara, wajahnya merah dan tubuhnya mulai membengkak perlahan. Tinju badai. Benito berteriak keras, dan tubuhnya yang menggembung tampak mengempis dalam sekejap dan pulih seperti sebelumnya. Tetapi tubuh Benito bergegas, terbang seperti bola meriam. Stanley mengerutkan kening. Sepertinya kamu tidak akan menyerah jika aku tidak menunjukkan triknya. Stanley berjongkok sedikit dengan kakinya, dan retakan muncul di lantai marmer di bawah kakinya. Dan pakaian Stanley naik secara otomatis. Tanpa angin, aku bertarung denganmu. Mata Benito mulai sedikit merah, dan dia meninju Stanley dengan keras. Bang, suara besar terdengar, seperti guntur di langit, membuat semua orang menutup telinga mereka. Stanley tidak bergerak, dan dia bahkan sosoknya tidak menggoyangkan. Apalagi terluka. Benito tertegun sejenak, tapi kemudian melayangkan tinju, seperti hujan badai ke tubuh Stanley. Bang bang bang. Giliranku. Stanley selesai berbicara dan meninju. Bang, kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Benito langsung terpental, lalu jatuh, menghantam lantai dengan keras, dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kali ini, semua orang tercengang, dan Elias juga terkejut. Tubuh Jansen sedikit gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Stanley begitu kuat. Jansen gemetar di dalam hatinya, diam-diam menatap Dev. Sekarang, saya khawatir hanya Dev yang bisa menghadapi Stanley bau itu. Benito yang jatuh ke lantai, mencoba yang terbaik untuk kembali bangun. Tetapi dia gagal 2 kali. Benito bertanya dengan kaget, kamu belajar tubuh Qigong dari siapa? Stanley berdiri tegak dan berkata, Timotius Ye. Apakah kamu mengenalnya? Mendengar nama ini, wajah Benito tiba-tiba langsung berubah. Dia tampak sangat takut, dan tubuh Jansen bergetar seperti saringan. Jelas mereka berdua saling kenal, dan dia memang luar biasa. Namun, yang lain tidak bereaksi sama sekali. Rupanya nama itu sangat asing di telinga mereka. Benito bertanya, kamu apa hubunganmu dengan Tuan Ye? Dia guruku, dan aku belajar tubuh Qigong ini darinya. Begitu suara Stanley jatuh, Benito tiba-tiba tampak tertekan, menghela nafas, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak heran, aku bukan lawanmu. Ternyata, kamu sudah belajar pada Tuan Ye. Aku mengaku kalah. Benito benar-benar mengakui kekalahan. Dia yang akan bekerja keras mengakui kekalahan ketika dia mendengar kata-kata Timotius Ye. Dev sedikit mengernyit, menatap Jansen dan berkata, siapa Timotius Ye ini? Tuan Chen,
Timotius Y. adalah master seni bela diri kuno dengan kekuatan internal yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Saya mendengar bahwa sekarang Master Y dapat menggunakan daun untuk melukai orang. Ketika Yansen berbicara tentang Timotius, hatinya masih dipenuhi ketakutan. Dengan daun menyakiti orang, Dev tersenyum kecil. Benarkah? Setelah berkata, Dev mengambil tusuk gigi, menjentikkan tusuk gigi dengan jarinya. Dah itu langsung menembak Stanley. Stanley tidak sempat untuk bereaksi sama sekali. Dia langsung terkena tembakan tusuk gigi di lengannya. Dan hanya sebagian kecil dari seluruh tusuk gigi yang masih tersisa di luar tangannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.